di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kakak saya selalu merasa rugi Ustadz. Karena tidak bisa maksimal mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan karena pekerjaannya. Sibuk ngebedakin anaknya, ngurus anak kayak si teteh yang tadi, maka pahalanya kata Nabi seperti memberikan makan kepada 1000 orang yang kelaparan, dan pahalanya sama seperti memberikan baju kepada 1000 orang yang tidak punya baju. Gede apa enggak pahalanya? Bagaimana gitu, ada perasaan sedih dan merasa rugi saja, saya tidak optimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dikarenakan saya kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dikarenakan ART saya kemudik ke kampung gitu Pak Ustadz. Jangan berkecil hati. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ibu kerjakan di rumah, semuanya akan bernilai ibadah. Sekecil apapun Allah tulis dan Allah balas. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya baru kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Nurul Mustafa, ya, Masya Allah luar biasa ini. Ya, ini spesial kita Jalan Dakwah Rautu Masjid. Kali ini kita berada di Masjid Nurul Mustafa yang berlokasi di Kota Depok. Nah, senang sekali ya, tentunya juga saya tidak sendiri seperti biasa ya. Nanti Jalan Dakwah juga akan mengangkat tema-tema yang akan dibahas melalui tausiah. Tentunya tema-tema yang menarik, yang relate dengan kehidupan kita semua ibu, ya, jamaah yang ada di rumah. Yang nanti akan dibawakan bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Sehabudin. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dudu. Sehat ya Uus? Alhamdulillah Kang Dudu, ke Jatirasa mampir ke pasar. Cakep. Puasa lancar? Jawab dong. Si Adul main ke rumah Polela. Cakep. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini juga yang lancar bukan cuma puasa bedu Pak Ustadz. Puasa jamaah yang hadir juga lancar-lancar semua. Pasti lancar dong. Lihat wajah-wajahnya terlihat sangat bersinar. Bersinar sekali dan muka-muka bahagia bertemu dengan Ramadan. Karena kalau barang siapa yang berbahagia di bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, betul, maka diharamkan tubuhnya dijilat api neraka. Betul, otomatis masuk surga. Makanya kita doakan ibu-ibu yang di sini masuk surga. Malam ini juga. Malam Lailatul Qadar gitu, cari tar Pak Ustadz ya. Nah, kita sapa dulu Pak Ustadz ya. Boleh, silahkan. Jamaah yang hadir hari ini dari mana? Mangga. Kita sapa, sudah hadir jamaah dari Majelis Taklim Darul Mukmin Kampung Pule. Bener Bu, Kampung Pule ya? Kampung Pule Cikarang Bekasi. Iya, Kampung Pule. Pakai N kali, beras pulen? Enggak, Pule. Enggak pakai N ya, Kampung Pule ya Bu ya, Cikarang Bekasi. Majelis Taklim Al-Hidayah Garon Cangkring Cabang Bungin. Ya, Cabang Bungin Bekasi. Majelis Taklim Raudus Solihin Lewiliang Bogor. Mampu ya, ntar saya bersih dulu kacamatanya habis ini. Bolong. Oh iya, mata saya berarti yang benar. Iya.
Ya, Majelis Taklim Al-Hidayah Jakarta Selatan, Majelis Taklim Pesantren Nur Askia Bantar Kambing Bogor, Majelis Taklim Ukhti Sri Kandi Depok, Majelis Taklim Mutiara Sunnah Bogor, Majelis Taklim Al-Ihsan Depok. Assalamualaikum. Masya Allah, bener Pak Ustadz, gak kelihatan puasa. Enggak semangat ya. Iya, emang jangan-jangan gak puasa. Enggak dong. Seuzon. Enggak. Soalnya semangatnya tetap ada. Bang Bedu juga semangat ini. Oh, semangat apalagi kalau puasa ketemu, kan? Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Apalagi kalau ketemu jamaah Bedu semangat banget nih. Luar biasa. Ini yang Bedu tunggu tuh setiap syuting Jalan Dakwah, karena Bedu pengen ketemu sama jamaah yang cantik-cantik yang luar biasa. Aduh. Calon penghuni surga. Amin. Calon bidadari surga. Istri-istri yang soleha. Berbakti pada suami. Benar berbakti sama suami, Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Nah, ya kan. Baik, coba kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Bu. Bu. Wah, iya. Kelihatan semangatnya luar biasa ini benar-benar ya. Sebagai ibu rumah tangga, sering ibu-ibu dihadapkan oleh dua panggilan. Ya Bu ya? Ibu sering ya Bu? Dalam rumah tangga ibu dihadapkan oleh dua panggilan. Yang pertama, panggilan dapur. Yang kedua, panggilan tak terjawab. Miss call. Miss call dong. Iya. Panggilan dapur ya, yang pertama panggilan dapur dan yang kedua panggilan sajadah. Artinya dapur itu maksudnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sajadah itu beribadah. Nah, itu dua panggilan dalam kehidupan rumah tangga ibu-ibu yang sedang dialami saat ini. Nah, ternyata ibu harus bisa memastikan ibu. Kebutuhan ibu di sini harus bisa memastikan kebutuhan makan keluarga harus terpenuhi melalui panggilan dapur, ya kan? Perhatian keluarga, tenaga semua. Namun hati ibu juga ingin ya kan Bu ya, ingin berlama-lama menghadap Allah, ingin berlama-lama curhat ke Allah, ingin berlama-lama mungkin mengadu kepada Allah. Itulah panggilan hidup ibu ya. Nah, jadi inilah yang menjadi dilematika ibu-ibu saat menjalani ibadah puasa saat ini, ya kan? Harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga harus memenuhi panggilan hati beribadah kepada Allah. Nah, saat ini ibu ada di posisi yang mana? Bagaimana ibu harus bersikap menghadapi dilematika ini? Mana yang harus diutamakan? Atau mungkin ibu mampu menjalankan dua-duanya? Kita akan dengarkan sama-sama tausiah untuk hari ini. Tema kita kali ini adalah saat dapur memisahkan sajadah. Langsung kita dengarkan tausiah bersama Ustadz Ecep Syahabudin. Silakan Uus. Terima kasih Kang Dudu. Sama-sama Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bumbu, beli ayam. Cakep. Gimana cakepnya Kang Bedu? Cakep. Iya, cakep. Bisa begitu? Coba Bu, coba ya. Siap, ulangi lagi. Beli bumbu, beli ayam. Beli es teler ke Jakarta. Artinya Bapak Ibu yang jawab salam dapat THR 20 juta. Amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan dan pesan ini diabadikan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Apa pesan Nabi? Ketika masuk bulan Ramadan, Nabi mengatakan, qad adzallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Telah menaungi kalian semua, kata Nabi, bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Dan berita baiknya buat kita apa ibu? Ibu, di bulan Ramadan amalan-amalan kita yang bukan amalan wajib dinilai amalan wajib pahalanya. Kata Nabi, man tatawwa'a bi khaslatin, man tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Ibu ngamalin yang sunnah di bulan Ramadan, mengerjakan yang sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti mengerjakan yang wajib di luar bulan Ramadan. Makanya ibu jangan sampai ibu di rumah, ibu terlalu sibuk dengan hal-hal dunia. Kata ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang di sini, tetangga saya, Cek Edoh, Cepatim sama Cek Iis. Kata Cek Edoh, Ustadz, kita juga pengen di bulan Ramadan itu ibadah-ibadah sunnah kita apain? Kita laksanakan. Tapi kita sebagai ibu rumah tangga, kita mah kadang masak, ya Bu ya. Kadang ngepel, kadang nyuci, belum ngelayanin suami. Orang-orang mah enak, dia bisa tahajud banyak, bisa ngaji banyak. Lah kita bagaimana? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita disibukkan dengan kehidupan yang dunia, jangan sampai melupakan tugas kita kepada Allah, bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai ibu fokus bikin kue mau lebaran, ibu lupa sama Allah. Jangan sampai fokus nyari baju buat anak kita buat lebaran, ibu lupa baca Quran. Gitu ya Bu ya. Kita kembalikan ke Kang Bedu. Artinya jadikanlah setiap pekerjaan di rumah menjadi ibadah. Itu harus. Ya Pak Ustadz ya. Betul. Supaya antara dapur dan sajadah tak terpisah. Ya. Atau boleh nggak sajadahnya taruh ke dapur? Bisa. Bisa. Bisa banget. Nanti pas, karena dapurnya gede. oh iya. Jadi dapurnya ada tempat sholat. Dapur orang kaya itu mah. Iya. Kalau dapur kita sama kamar mandi deketan sebelahnya Pak Ustadz. Dapur, kamar mandi deketan. Harus sajadahnya di mana? Susah Pak Ustadz. Kalau sejadahnya bikin kamar lagi. Oh iya. Kan ibu-ibu di sini orang kaya semua. Oh iya. Yang susah cuman saya doang. Susah untuk dilupakan. Bisa aja Pak Ustadz. Pak Ustadz ada burung gereja Pak Ustadz dalam masjid. Burung apa namanya? Burung gereja dalam masjid. Berarti burungnya mau Arab kali Pak Ustadz ya? Iya. Iya dah. Baik Bu, sekarang tepuk tangan Ibu untuk Ustadz Cep. Ya. Baik ya Mas, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Mau saya. Salah, ada mantranya harusnya tadi. Apa? Pupur aing pupur penyambur rupa tidiwati ngelesari udah dari cingcuri pitulung bajing kecepet kublu pare bulu pare. Gitu. Oh. Silakan. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahra Kesha Nugraha dari Pondok Pesantren Nur Askia. Siapa? Jalanin aja selagi ada. Iya. Mentang-mentang anak muda. Coba namanya siapa? Zahra Kesha Nugraha. Tuh Zara. Jalanin Zara. Zahra. Oh Zahra. Oh Zahra. 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 Zara. Ngambil barang Zara. Zahra kan pakai Z. Zara. Ya, Zara. Silakan. Oke, Zara. Teteh santri ini. Oh iya, santriwati, di atas santriwati. Ya. Silakan Zara. Izin
izin bertanya Ustadz. Silahkan. Silakan Zara. Zara. Ada titipan Mana pertanyaan. titipannya? Oh, pertanyaannya ya ya. Ada titipan pertanyaan dari kakak saya. Dia adalah seorang ibu bekerjanya cukup padat. Bekerjanya selalu datang dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Tiap sampai rumah, ia selalu disambut oleh anaknya dan selalu ingin tidur bersamanya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kakak saya selalu merasa rugi Ustadz. Oke. Rasa apa? Rugi. Merasa rugi. Rugi, iya. Punya usaha apa dia? Merasa rugi. Ya oke, merasa rugi tadi saya dengar lagi. Kakaknya Zara merasa rugi Karena tidak bisa maksimal mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan karena pekerjaannya. Terutama sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan ini. Iya, betul. Dia ingin sekali mengerjakan sholat tarawih tiap hari. Tapi karena tidak ada waktu libur, ia selalu ingin sholat tarawih tiap hari. Tapi tidak memungkinkan. Ya. Karena pekerjaannya yang begitu padat ya. Dia merasa sedih, rugi nih aku nih gak tarawih nih di bulan Ramadan nih gitu kan. Pertanyaannya, apakah boleh sholat tarawih di rumah? Dan bagaimana caranya Ustadz? Mohon Baik. penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Zara nih, luar biasa pertanyaannya. Zara. Ini untuk kebaikan kakaknya ya. Kakaknya. Kakaknya sibuk bekerja, Betul. sedih gak bisa ibadah Rugi, tarawih. merasa rugi. Merasa rugi. Apakah boleh? Boleh. Boleh apa? Nggak, apakah boleh? Iya. Saya ngelanjutin, apakah boleh? Iya, apakah boleh? Terus langsung jawab boleh. bukan jawab. Belum jawab, belum. Oh, iya. Apakah boleh? Apakah boleh pinjam Sholat- uang? Kan soalnya kan ada yang bilang katanya Kenapa tuh? kalau wanita itu lebih baik sholatnya di rumah, kan di masjid. Makanya apakah boleh Apakah boleh sholat taraweh di rumah? di rumah, Dan gimana caranya? di rumah makan misalkan? Boleh, asal ada musolanya. Iya, iya. Apakah boleh sholat tarawih di Siap. rumah dan seperti apa tata caranya Pak Ustadz? Baik. Silakan Pak Ustadz, dimulai dari sekarang. Bu. Bu. Si Teteh Zara dari Pondok Pesantren Nur Asia. Iya. Ini masalah tarawih Kang Bedu. Ini kalau kata anak sekarang, cinta itu seperti sholat tarawih. Bukan masa sih? siapa yang datang lebih awal, tapi Tetapi- siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Ya. Ini gara-gara barusan ngomongin sholat tarawih Kang Bedu. Luar biasa nih. Saya lanjut ya. Lanjut Pak Ustadz. Apakah boleh seorang perempuan sholat tarawih di rumah? Dan gimana caranya? Kata Nabi Ibu, justru perempuan itu paling bagus, paling baik sholatnya di mana? Di rumah. Kalau sholat di masjid boleh? Boleh. Kata Nabi jangan dilarang kalau istri-istrimu pengen sholat di masjid. Buat kakaknya Teh Zara tadi boleh sholat di rumah sendirian. Gimana caranya? Ya tinggal sholat. Habis sholat isya, ba'diyah, sholat tarawih. 2 rakaat, mau berapa? 8 tambah 3, 11. 20 tambah 3, 23. Terserah yang mana, boleh dipilih. Caranya gimana? Sholat, habis itu wudhu dulu, habis wudhu ambil mukena, habis ambil mukena gelar sejadah, ngadep ke kiblat. Kalau ibu mau pakai usolli silahkan. Usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi. Allahu ak 2 rakaat. Buat tetehnya Teh Zara jangan berkecil hati.
Karena dia ngerasa, aduh saya pulang malam mulu, takutnya taraweh saya ketinggalan. Kalau tehnya Teh Zara memang beneran mencari nafkah untuk keluarga. Ketika ada niat pengen taraweh, tiba-tiba ketiduran atau kelewat, maka kata Nabi, man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Saya kok keselak ya Bang Udu ya. Minum Pak Ustadz, minum. Ya lagi puasa. Belum buka. Lupa. Kata Nabi, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian walam ya'malha, dia enggak kesampaian melakukannya karena ada halangan. Kayak tadi si tetenya Teh Zara, entah itu ketiduran atau kecapean, tapi udah niat pengen taraweh. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah tulis satu kebaikan yang sempurna, sama seperti sholat taraweh. Tapi jangan jadi alasan ibu-ibu, kata Ustadz begitu, aku mah mau niat sholat taraweh Langsung kok gitu. Iya jangan. Jangan ya. Memang gitu. niat mau sholat tarawih, tapi ada halangan, maka pahalanya sama dengan mengerjakan sholat tarawih secara sempurna. Oke. Tapi katanya Pak Ustadz ada yang bilang wanita atau perempuan. Ya, wanita sholat tarawih di mata ulama tuh haram Pak Ustadz. Sholat tarawih? Wanita sholat tarawih itu di mata ulama haram. Sholat tarawih di mata ulama haram? Iya. Kenapa tuh Kang Bedu? Ya kalau mau di belakang imam, jangan di mata ulama gitu. Sholat tarawih di mata. Sholat tarawih di mata ulama ya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kasihan mata ulamanya. Harus di belakang ulama. Jadi gitu. makmum bisa aja nih. Ya baik, tepuk tangan untuk Zara ya. Oke. Setelah ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah ladang pahala bagi kita semuanya. Maka intensitas ibadah kita pun harus diperbanyak. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah tarawih hingga membaca Al-Quran. Namun ingat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kehusyuan adalah kunci agar pahala kita berlipat ganda. Nah, seringkali tanpa sadar perlengkapan ibadah kita seperti mukena, kemudian sarung atau sajadah itu bau apek. Karena apa? Karena saking seringnya dipakai. Kalau sudah bau apek, ibadah jadi terganggu, tidak tenang dan kurang khusyuk pastinya. Menjaga wangi-wangian itu sunnah. Baginda Nabi Muhammad SAW sangat menyukai wangi-wangian, terutama wangi kasturi. Beliau bersabda bahwa sebaik-baik parfum adalah minyak kasturi. Ini rahasia saya dan keluarga. Key spray kasturi suci. Ibu dan istri saya terbiasa menggunakan key spray karena key spray ini produk yang 3 in 1, pelicin, pewangi sekaligus pelembut. Key spray kasturi suci wanginya khas, menenangkan dan membawa nuansa kesucian yang mengingatkan kita pada tanah suci. Nih, saya contohin. Jadi, sebelum kita sholat, semprotkan key spray ke alat-alat sholat kita, kayak sejadah, kemudian mukena atau alat sholat lainnya. Maka ketika saat sujud seperti ini, hidung kita kan menempel di sajadah tuh. Karena tadi kita sudah semprotkan key spray kasturi terlebih dahulu. Wanginya Masya Allah, bikin kebayang seperti suasana di Masjid Nabawi dan bikin ibadah kita makin khusyuk. Makanya saya selalu stok di rumah. Kan cari key spray kasturi gampang.
sudah tersedia di supermarket dan minimarket dekat rumah. Jadi mulai dari sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholatmu dengan Kisspray Kasturi, wangi mewah, teman beribadah. Dipersembahkan oleh Kisspray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kisspray Sensasi Kasturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya mengisi hari dengan kebaikan dan kebersamaan. Hadiri Semesta Ramadan 2026. Tanggal 7 dan 8 Maret pukul 2 siang sampai dengan selesai di Masjid Raya Al-Azom, Tangerang. Nikmati tausiah yang inspiratif, bazar dan expo UMKM, lomba memasak dan mewarnai, serta kesempatan untuk buka puasa bersama gratis bagi para pengunjung. Ayo bersama keluarga dan sahabat raih keberkahan di bulan suci. Hanya di BTV, bersatu menginspirasi. Kisspray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kisspray Sensasi Kasturi. Kisspray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kisspray Sensasi Kasturi. Sebab Ramadan, mobil khusus yang udah punya anak, tentu kita pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang baik ya. Maka pilar utama pendidikan dalam Islam itu ada dua. Satu doa, dua keteladanan. Maka ini juga dorongan untuk ayo kita jadi orang tua yang mengagumkan bagi mereka. Anak lahir dengan hati yang bersih, tapi dunia digital bisa dengan mudah mengisinya dengan apapun. Maka tugas kitalah yang menjaga agar hati itu tetap terhubung kepada Allah meski mereka hidup di tengah derasnya arus teknologi. Hanya di BTV dan Berita 1. Kisspray Sensasi Kasturi. Seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Kisspray Sensasi Kasturi. Jalan tol Jakarta Cikampek atau Japek 2 Selatan digunakan saat arus mudik dan balik lebaran 2025. Di tengah hiruk-pikuk arus mudik, tim liputan Berita 1 hadir untuk memberikan informasi terkini. Berangkat dengan semangat menyusuri perjalanan yang penuh cerita. Memastikan setiap momen tersaji dengan sempurna. Liputan kami hadir langsung dari pusat pergerakan pemudik. Selamat siang pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari terminal, Terminal Pulau Gebang, stasiun, puncak arus mudik ini akan diprediksikan hingga bandara. Pihak Bandar Soekarno-Hatta menyampaikan bahwa pantau terus update arus mudik lewat Berita Mudik hanya di BTV dan Berita 1. Dipersembahkan oleh Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.
menuju jannah. Baik, nanti Uus masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita saat dapur memisahkan sajadah. Nanti juga Uus akan membahas tentang kesibukan ibu rumah tangga adalah bukti keimanan kepada Allah. Nah, tapi sebelumnya ya seperti biasa berdua akan bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwah_btv_official. Sudah ada pertanyaan dari ini jamaah kita nih ya yang mau bertanya nih. Sudah dari jauh-jauh hari dia mau bertanya dan ini pertanyaannya. Baik. Pertanyaan dari @chipskentang 789. Namanya harus chips kentang. Lagi puasa begini kita ya. Lagi puasa-puasa ini. Ya ini namanya chip kentang. Emang namanya chips kentang ya. Chips kentang. Ya percuma kalau dimakan kalau kentang mah nggak kenyang. Iya. Kentang nih gitu. Nggak kenyang gitu. Assalamualaikum Jalan Dakwah BTV penenang hati. Saya mau ikutan bertanya ya Ustadz. Saya adalah seorang ibu dengan 2 anak yang masih balita. Sejujurnya saya merasa sangat sedih dan berdosa setiap kali mendengar suara orang mengaji dan tadarus dari masjid dekat rumah. Di saat orang lain khusyuk membaca Al-Quran, saya justru sedang sibuk mengurus anak di rumah. Membersihkan tumpahan makanan anak, mencuci tumpukan piring yang sudah menggunung. Punya anak yang masih kecil saja lagi repot-repotnya Pak Ustadz. Gak bisa ditinggal sebentar, udah dicariin sama anak. Seringkali saat saya ingin duduk sebentar untuk berzikir dan bersolawat, anak saya malah bangun dan nangis. Baik. Saya merasa Ramadan tahun ini kosong Pak Ustadz. Saya merasa Ramadan tahun ini benar-benar tidak bisa banyak melakukan amal ibadah kalau mungkin Pak Ustadz ya. Baik. Saya merasa jauh sekali dari Allah karena tangan saya lebih banyak memegang barang-barang di dapur daripada memegang Al-Quran. Apakah kesibukan saya mengurus anak dan mengurus rumah ini justru menjauhkan saya dari surganya Allah? Apalagi ini bulan puasa Pak Ustadz, momen di mana kita punya waktu untuk memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Siap. Mohon bantu saya titip anak-anak saya Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Siap. Terima kasih. Lampunya digedein. Bukan lampu pencerahan ini, jawabannya. Pencerahan jawaban maksudnya. Jawaban. Iya. Jawaban. Hah? Jawaban. Iya. Apa? Jawaban. Bu. Jadi ibu rumah tangga jangan pernah berkecil hati ketika ibu ngerasa terlalu sibuk di dapur, terlalu sibuk ngurusin anak. Bu, ibu ganti popok anaknya ibadah bukan? Jawab apa Bu yang kenceng? Puasa emang. Ganti popok anaknya ibadah apa enggak? Nyuci baju anak ibadah apa enggak? Nyuci baju suami ibadah apa enggak? Masak di dapur ibadah apa enggak? Nasihat ini Nabi berikan kepada putrinya ketika Siti Fatimah mengeluh tentang urusan rumah tangga. Apa kata Nabi? Ketika seorang perempuan, ibu-ibu, emak-emak di sini yang jadi besti saya, ibu sibuk nyuci baju anak, sibuk nyuci baju suaminya, sibuk ngeminyakin pala anaknya, sibuk ngebedakin anaknya, ngurus anak kayak si teteh yang tadi, maka pahalanya kata Nabi seperti memberikan makan kepada 1000 orang yang kelaparan, dan pahalanya sama seperti memberikan baju kepada 1000 orang yang tidak punya baju. Gede apa enggak pahalanya? Gede apa enggak pahalanya? Bahkan kata Nabi, seorang perempuan ketika dia membuatkan tepung,
Maka dari setiap biji gandum yang dibuat tepung itu, kata Nabi, satu dituliskan kebaikan, kemudian dihancurkan keburukan, dan yang ketiga Allah angkat derajatnya. Itu dari satu biji, Bu. Ibu kalau masak nasi itu yang dimakan sama suami berapa biji? Ibu kali aja, bisa kali-kalian. Bisa, that simple, kali-kalian mah 11 kali 11, 144, 12 kali 12, iya 8 kali 6, 4 kali, that simple. Intinya kacamata Ibu. Bu, jadi jangan berkecil hati, banyak pahala Ibu. Tapi dari sekian pahala itu, kata Nabi, yang paling utama apa? Ridho suami. Ibu ketika suaminya udah ridho sama ibu, suami ibu udah seneng sama ibu, apa kata Allah? Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ibu silakan masuk dari pintu surga manapun yang ibu suka. Makanya jangan berkecil hati, apalagi sampai mau resign jadi siapa? Jadi istri. Ustadz, saya mah capek jadi istri. Nggak ada buat me time buat saya, tiap hari nyuci, belum nyuci piring, nyuci baju, belum suami pulang marah-marah, saya capek Ustadz. Ibu, kalau ibu tahu pahalanya, ibu nggak bakalan begitu. Kenapa? Justru saya iri sama ibu-ibu, apa? Pahalanya banyak. Ini yang calon-calon ibu, jangan takut kalau jadi ibu-ibu, ntar di rumah nyuci, ngurusin suami, ngurusin anak, pahalanya Amin ya robbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Nah, sekarang siapa yang mau tanya? Sebelah mana? Sebelah mana lagi? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang gak puasa? Oh, pada gak puasa. Oh, pantas semangat. Mana sebelah mana Ibu? Ini Ibu, iya, silakan. Yang mana dulu? Iya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Nursi dari Masjid Jami Darul Muminin, Kampung Pule, Desa Karangsetia, Karangbahagia. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau tanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya mau izin zuhrat Pak Ustadz. Saya izinkan. Ya. Pada suatu hari saya kesel sama anak sama suami saya. Karena saya ikut hadir sama ibu-ibu. Pas pulang ke rumah cucian saya nggak ada yang ngangkatin. Pada basah. Saya kesel banget, mana lagi puasa Pak Ustadz. Saya kesel banget dah. Mepet saya tuh sama suami sama anak. Dia nggak ngehargain saya pulang hadir. Saya Pak Ustadz. Saya kesel. Istighfar astagfirullah. Saya penuh astagfirullahaladzim. Ya mana lagi saya puasa Pak Ustadz saya. Pas keesokan harinya udah saya diem dah, udah kesel, saya empet dah. Ya, keesokan harinya dia bentar, mau pergi kerja ya. Bentar, Ibu jebuk itu cucian pada basah. Ya, iya basah. Cucian pada basah. Basah kehujanan. Nggak ada yang ngangkatin. Hah? Nggak ada yang ngangkatin. Iya. Itu basah, udah dijemur apa masih di ember? Lah udah dijemur. Oh, udah dijemur. Nggak ada yang ngangkatin. Nggak ada yang ngangkatin. Iya. Ya mungkin nggak diangkat karena nggak penting kali, makanya nggak diangkat. Ya kan basah Pak Ustadz. Oh, takutnya udah kering belum diangkat. Lah iya. Basah. Ibu kesel. Marah. Iya, mana lagi puasa, saya kesel dah. Marahnya gimana? Marahnya, itu Pak Ustadz. Kesel gitu. Dah saya, kesel banget dah saya. Gitu. Keesokan hari kan mau pergi kerja tuh, suami saya. Ya. Lah saya kasih lah itu sarung kakinya basah, masih lembab. Lah dia ngomel-ngomel sama saya nggak layanin, dah saya biarin. Nah, pertanyaan suami saya, ibu mau sholat dikasih sarung basah? Mau kerja. Pakai sarung kaki basah. Oh, sarung kaki basah. Iya, kan kemarin basah. Kaos kaki. Ya, kalau basah Bekasi iya, kaos kaki. Sarung kaki. Kalau bahasa Cikarang sarung kaki. Saya kan bahasa Pule. Iya, ya Bu ya. Iya. Saya kan bahasa Pule, sarung kaki saya iya, bahasa Pule sarung kaki ya kan. Iya, kaos kaki tapi sarung kaki. Beda, sama. Sama. Oh, sama ya. Temennya iya. Samain aja biar cepet Bu ya. Iya bener, biar cepet saya bener. Iya. Nah,
Nah. Pertanyaannya saya langsung dosa. nanya cepet amat. Iya, kan saya baru mau nanya lagi nih. Apa dosa apa kagak itu Pak Ustadz? Saya kan habis hadir saya marah-marah, lagi puasa gitu, saya dosa apa enggak itu Pak Ustadz sama suami sama anak? Ya, jadi ibu menyesali dua perbuatan ibu ya. Nah, pertama, ibu marah ke suami, ada yang jemur gak ada ngangkatin. Nah iya. Kedua, suami mau kerja, ibu kasih kaos kaki basah. Nah iya, saya kasihin basah-basah. Basah-basah tuh ya. Iya. Pasti pakai, pas dibuka. Nah basah, iya benar. Ya, itu pertanyaan ibu, dosa kagak tuh? Yang ibu lakuin ke suami sama ke keluarga ibu? Iya. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya dosa kalau apa enggak menurut saya? ibu kira-kira dosa apa enggak? Iya. Iya. Dosa. Ya tahu Pak Ustadz dosa apa enggak saya nanya ya, Pak Ustadz. Kalau menurut ibu, dosa. Dosa kali ya. Udah ya, kelamaan. Iya. Tapi kayaknya kalau suami ngeliat ibu, kayaknya suami gak bakal marah deh bu. Kayaknya suami gak bakal marah dah. Marah-marah dia, tapi saya diamin aja udah. Saya cuekin. Kayaknya kalau suami punya istri kayak ibu tuh ceria gitu. Gak bakal marah kayak suami ibu kayaknya. Kenapa emang? Ibunya ceria orangnya. Ceria ya? Selalu bahagia. Ya tuh ketawa lagi tuh. Ya kan? Insya Allah kayaknya sih Bu ya. Kita dengerin jawaban dari Ustadz Bu ya. Iya Pak Ustadz. Yang penting Mas Suami gak marah ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Oke, Bu. Makanya kalau ngaji niatnya yang bener. Orang Bekasi kan? Orang pule. Ibu-ibu, dengerin makanya. Makanya ibu, kalau ibu ikut ngaji, ke pengajian itu niatnya yang bener. Nih nasihat dari Malik bin Dinar. Idza talabal abdul ilma liya'mala bihi kasarahu ilmuhu. Kalau ibu berangkat ke pengajian, niatnya satu buat ngaji, dan yang kedua ilmunya untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuat ibu rendah hati, hatinya lemes, hatinya alus. Gak gampang marah. Gak gampang marah-marah. Walaupun cucian jemur gak diangkatin, basah lagi. Gak bakal marah. Kalau ibu berangkat ngajinya bukan karena pengen nyari ilmu, tapi nggak enak sama Bu RT, atau biar disebut Bu Haji yang rajin ngaji, begitu ujungnya. Pulang ke rumah, lu ya jadi suami lu kagak ngerti. Suami nih. Suami. Cucian belum diangkat. Cucian. Basah. Datang hujan nih. Wah, hujan ya. Ini. Kerjaan kamu seharian begini. Enggak lihat di luar kayak gimana? Di luar? Di luar lihat. Lihat di luar. Noh, liatin tuh. Tuh. Hujan. Ini jemuran pada basah. Ya Allah. Kamu tuh nggak ngerti. Aku tuh abis ngaji. Kamu tahu kan? Aku ini istri kamu yang hajinya udah 3 kali. Aku Bu RT di sini. Setidaknya aku harus ngaji sehari 1 kali sama jamaah biar disebut Bu RT yang haji 3 kali. Dan aku nggak terima ya, ini cucian sampai basah begini. Kamu nggak ada kerjaan di rumah. Saya mau tanya mah. Cukup. Aku sudah bosan dengan sandiwara kamu selama ini. Tapi kan mah cucian kan yang nyuci bukan mama. Siapa? Mbak di rumah. Tapi kan aku nitip sama kamu tadi. Nitip apa? Nitip angkatin. Angkatin jemuran. Udah diangkatin. Bukan angkatin mbaknya, angkatin jemurannya. Udah diangkatin mama. Sama siapa? Sama mbaknya. Masa sih? Mama lihat dong ke ruang gosok. Mama yang salah ya kalau gitu ya. Gak bisa. Mama berkali-kali Seringkali papa marahin papa. Papa masih diam. Mama cepat papa. Mama hina papa diam. Mama marahin papa diam. Mama merendahkan harga diri papa diam. Padahal selama ini yang ngasih uang belanja siapa mah?
Biar adem. Papa capek, Wak. Papa. Gak enak banyak tetangga. Ngapain nih ngurusin rumah tangga orang? Bubar. Oke, kurang lebih seperti itu. Jangan marah-marah gitu ya. Jangan. Terus dosa nggak? Ibu dosa ke suami gara-gara apa? Dendam sama suami tadi. Dendamnya apa? Gua kasih kaos kaki basah. Itu kan dendam. Biar ibu ngerasa si suami itu ngerasain apa yang ibu rasain. Gua kasih kaos kaki basah, rasain loh. Nggak boleh, Pak Ustadz, dendam namanya. Kalau pakai kaos kaki basah, kalau dipakai diinjek itu bisa berbusa, Pak Ustadz. Kenapa berbusa? Deterjennya kan keinjek-injek. Saya pernah tuh pakai kaos kaki basah. Iya. Sepatu saya berbusa sama Pak Ustadz. Iya, itu jangan begitu, kasihan Jangan, suaminya. Bu. Ibu Gitu. dosa kalau gitu. Dosa. Apalagi sampai ngomel-ngomel kayak tadi. Tetap rendahkan hati kita. Kalau mau pelan-pelan aja sayang. Kok jemurannya belum diangkat? Gitu. Mamah kan udah tetep pesen sama kamu. Iya. Udah ya, silahkan. Iya. Intinya ibu bertobat, minta maaf sama suami dan minta ampun sama Allah gitu Bu ya. Dan nanti pulang haji deketin lagi sama suami. Ayah, mama minta maaf ya. Ya. Gitu. Ya Bu ya. Tapi hati-hati, ntar malam-malam kalau ibu habis marah-marah, biasanya suaminya juga suka kambuh penyakitnya. Ya. Ntar ada kira telepon, "Pak, pulang Pak, mama jadi setan." Ya udah. Oke Ibu ya, seperti itu Bu ya. Tepuk tangan dong buat Ibu polisi. Ibu Nursyid. Iya, oke baik. Ibu Lucy. Iya. Ibu Nursi. Ibu Nursi. Iya, Ibu Nursi. Iya, ya. Ibu Nursi gitu Bu, Ibu Nursi ya. Oke, setelah Ibu Nursi, Ibu siapa lagi? Depan, belakang? Oh, Ibu, oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, Pak Bedu. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Ibu Dwi Mulyani dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ibu Sri Mulyani. Iya, betul. Itu Dwi Mulyani. Oh, Dwi Mulyani. Bukan Sri Mulyani, itu mah Bu Menteri. Iya, kali aja Ibu punya uang banyak nih. Iya. Ibu Dwi Mulyani ya, silakan Ya, Ibu Dwi Mulyani Pak, Iya. saya bukan Bu Sri Mulyani, Iya, itu Bu Ibu Menteri. Maaf. Dwi. Ya. Oke, baik Pak Ustadz, curhat Pak Ustadz. Silahkan Ibu Dwi Mulyani. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu Dwi Mulyani. baik. Gak usah disebut lagi namanya. Nggak takut salah. Iya. Pak Ustadz. Silakan Ibu Dwi Mulyani. Ya, saya tuh kadang-kadang merasa iri ya ketika suami saya, tetangga saya bisa selalu gitu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat raweh dan melaksanakan itikaf di masjid. Sementara saya sebagai seorang istri di rumah gitu, maaf ya Pak Ustadz, saya tuh kadang-kadang semenjak kan pembantu saya, ART saya kadang-kadang kalau mau bulan puasa tuh izin pulang kampung. Sehingga saya harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga saya sendiri. Jadi saya disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, mengurus anak. Dan juga saya setiap pagi harus menyiapkan pakaian buat suami saya agar suami saya terlihat wibawa dan rapi di kantornya tentu saja. Nah ini kadang-kadang saya itu nggak sempat Pak Ustadz, udah kecapean, kelelahan karena mengerjakan semuanya sendiri. Apalagi ketika anak saya sakit, rewel gitu kan, saya otomatis kan harus benar-benar fokus gitu Pak Ustadz. Jadi saya kadang-kadang merasa iri dan merasa rugi apalagi di bulan Ramadan ini yang tadi Pak Ustadz katakan bahwa Ramadan itu bahkan ibadah sunnah itu menjadi wajib, berlipat ganda. Ya. Itu ada perasaan ya Allah bagaimana gitu, ada perasaan sedih dan merasa rugi saja saya tidak optimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dikarenakan saya kelelahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga dikarenakan ART saya kemudik ke kampung gitu Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk hamba Allah yang lalai melaksanakan
ibadah saya di bulan Ramadan, Pak Ustadz. Saya kalau jujur saya juga ingin seperti mereka ke masjid setiap saat, istikaf, buka bersama di masjid bersama yang lain. Tapi kan kondisi saya seperti ini. Iya, Mohon maaf Pak Ustadz pencerahannya dan supaya saya mempunyai optimisme menjadi seorang ibu rumah tangga yang mawaddah sakinah warahmah. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, Ibu Dwi Mulyani tanya nih bagaimana nih dengan kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga. Kadang saya iri melihat suami saya atau yang lain yang bisa melakukan banyak amal ibadah di bulan Ramadan ini. Saya seperti ngerasa, duh kok saya nggak bisa ya. Kenapa? Karena saya terbentur dengan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus semua keperluan rumah tangga karena tanpa ada asisten rumah tangga yang ada di rumah. Gitu kan. Nah, pertanyaannya Ibu Dwi, apakah Ibu Dwi termasuk lalai karena tidak bisa mengoptimalkan amal ibadah di bulan Ramadan ini? Karena yang sudah aja itu hitungannya seperti pahalanya seperti pahala ibadah wajib. Nah apalagi yang wajib ya kan. Nah itu Ibu Dwi seperti merasa sedih karena menjadi apa ya, kok gak bisa seperti yang lain gitu. Apakah ini termasuk kelalaian seorang Ibu Dwi Mulyani Pak Ustadz? Nanti dijawabnya nanti Pak Ustadz ya. Insyaallah. Kita akan jawab nanti Ibu Dwi ya. Kita akan jawab nanti setelah Ibu Dwi pulang dari masjid ya. Nanti Bu ya setelah saat ini, oke? Baik Ibu jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Cep Syabudin untuk pertanyaan Ibu Dwi Mulyani. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV, Raih Berkah menuju Jannah. Keren. Berfaedah. Bermanfaat. Berkah. Dipersembahkan oleh Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Ini bukan bunyi beduk, tenang. Ada Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Dengan 100% susu segar. Buka atau sahur, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Ini bukan bunyi beduk, tenang. Ada Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Dengan 100% susu segar. Buka atau sahur, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya. Pilih Sanko sebagus itu. Uang number one kok. Semesta berpesta, mari rakyat semesta, lepas hasrat berpesta. Semesta berpesta, semesta berpesta. Ini favorit kita. Gorengnya pakai Sanko. Karena Sanko sebagus itu, lebih bening, Lebih cair. bahkan ketika dites, Rasanya seperti minum air. Sanko sebagus itu. Saat menggoreng, Sanko dikit nempel di makanan. Yang nempel cuma enaknya. bukan minyaknya.
Pilih Sanko, sebagus itu. Uang number one kok. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat. Dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, para pemirsa Bapak Ibu sekalian. BTV menyiarkan langsung dari tempat peristiwa untuk selalu menjadi yang terdepan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Saksikan Breaking News, Sidang Isbat bersama BTV dan Berita 1. Bersatu raih berkah. Karena yang unik hanya ada di Spot On. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih berkah menuju jannah. Baik, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Dwi Mulyani dari Jakarta Selatan ya Ibu ya. Tanya kepada Ustadz. Ustadz, saya tuh suka ngiri sama yang lain. Sama suami saya juga termasuk ya kan, bisa itikaf di masjid, bisa banyak melakukan amal ibadah apapun di bulan Ramadan ya. Bukber dan lain-lainnya gitu kan. Tapi sementara Ibu Dwi ini merasa gak bisa melakukan itu dengan optimal. Karena apa? Karena Bu Dwi punya kewajiban sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga yang harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga selama bulan Ramadan ya, untuk kebutuhan keluarganya, dikarenakan tanpa ada asisten rumah tangga yang membantunya. Akhirnya gak terpeganglah apa-apa amal ibadahnya, ibadah di bulan Ramadan ini gak kekejar lah, gak dapat waktunya, gak keambil momennya karena kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, apakah Ibu Dwi ini termasuk orang yang lalai karena kesibukannya sebagai ibu rumah tangga ini Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Kang Dudu. Bu. Justru Ibu Dwi Mulyani ini hatinya masih hidup. Kenapa saya sebut hatinya masih hidup? Bukan termasuk orang yang lalai. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Beliau mengatakan min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Tanda seseorang hatinya mati, dia itu nggak pernah sedih, nggak pernah menyesal ketika amal kebaikannya terlewat. Kalau ibu nggak baca Quran sehari, ibu ketinggalan tahajud, ketinggalan duha, ibu biasa-biasa aja, itu kan kebaikan. Tapi ibu biasa aja, hati-hati. Tanda hati kita sudah mati. Ibu Dwi Mulyani keren banget. Dia ampe sedih, ampe nyesel. Kenapa? Loh, saya kok nggak kayak orang-orang ya? Orang-orang bisa ke masjid, suami saya bisa baca Qur'annya banyak. Ibu Dwi Mulyani. Tadi di awal saya sampaikan, jangan berkecil hati. Apapun yang kita lakukan, apapun yang ibu kerjakan di rumah, semuanya akan bernilai ibadah. Sekecil apapun Allah tulis dan Allah balas. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai. Ibu melakukan kebaikan kata Allah walaupun sebesar biji atom. Atom, tahu atom? Itu partikel paling kecil, pasti Allah bales ibu. Ibu apapun yang ibu kerjakan di rumah, kalau ibu niatkan karena Allah, maka semuanya akan bernilai
ibadah. Jadi untuk Ibu Dwi Mulyani, jangan berkecil hati karena apapun yang Ibu kerjakan di rumah semuanya bernilai ibadah ketika semuanya diniatkan karena Allah. Begitu Ibu Dwi Mulyani dari Jakarta Selatan yang bukan saudaranya Ibu Sri Mulyani. Gitu Kang Bedu. Baik, seperti itu jawaban dari Ustadz Encep. Bagaimana Ibu Dwi, bisa dipahami ya? Jadi iya baik, jadi Ibu justru masih hidup hatinya karena masih menyesali amal ibadah yang tertinggal dan terlewati ya. Tapi Ibu tetap menjadikan pekerjaan Ibu rumah tangga ini sebagai bukti keimanan Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ibu Dwi Mulyani. Baik jamaah, itulah tadi tausiah dari Ustadz Encep Syahabuddin antara ya saat dapur memisahkan sajadah. Jadi artinya mungkin kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga bisa melewatkan momen atau waktu kita untuk melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Maka untuk itu Ustadz berpesan, jadikanlah semua pekerjaan yang ibu kerjakan sebagai ibu rumah tangga dijadikan nilai ibadah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan semuanya untuk Allah, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan juga dari ridho suami. Karena ridho suami adalah ridho Allah ya Pak Ustadz ya. Jadi dengan kesibukan ibu sebagai rumah tangga, dengan tanggung jawab penuh ibu sebagai ibu rumah tangga ya, mengerjakan semua keperluan dan kebutuhan rumah tangga, itu adalah bukti keimanan ibu ya, bukti keimanan ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya semua yang ibu lakukan tidak ada yang sia-sia karena semua akan Allah nilai dengan nilai pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini. Ya, walaupun sebesar biji atom seperti kata Pak Ustadz tadi ya, semuanya akan dinilai, ada nilai kebaikan di dalamnya. Untuk itu, mari Pak Ustadz kita akhiri tausiah ini dengan doa. Semoga apa yang Pak Ustadz sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa nih yang menjadi cita-cita dan hajat kita Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustadz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah langkah kami, jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kami, dan jangan Engkau jadikan inilah Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan yang agung ini. Salat kami, puasa kami, bacaan Quran kami, terima ya Allah, terima segala ibadah kami. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami selalu berada dalam lindungan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Uus untuk doa dan tausiahnya. Terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Nurul Mustofa Depok
untuk program Jalan Dakwah. Terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari ya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 'alaihi wasallam. 'alaihi wasallam. Sallallahu 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 'alaihi wa